Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, saya share. Oke, kemarin Pak Budi sudah menjelaskan, ada tampak di layar nggak? Kelihatan ya? Jadi perhitungan harga pestul ya. Small dice dengan berat di bawah 1,5 ton, kira-kira harganya adalah berat itu dikalikan setengah, ruang kosong ya dikalikan 150.000 ya. Kalau dice besar di atas 1,5 ton, 1,5 ton berarti 1.500 kilogram ya. Oke, itu tergantung kelasnya. Kelas A 3 poin dikalikan 350 juta berarti sekitar 950 juta ya. Kalau kelas B 1,5 berarti sekitar 500 juta. Kelas C 1 poin berarti 350 juta dan kelas D setengahnya atau 175 juta ya. Oke, ini perkiraan ya. Jadi pada akhirnya nanti tergantung penawaran maker ya. Makernya siapa, ditawarkan berapa. Karena mungkin harganya tidak tepat persis kelas C, kelas B, kelas D, kelas A gitu ya. Oke. Sementara yang di bawah 1,5 ton kita akan praktekkan ya. Oke, di sini ada pertanyaan sampai sini? Yang ini? Oke, jadi kuliah ini sebetulnya melanjutkan dari apa yang kita bahas ya sebelumnya. Oke. Yaitu pada poin ini ya, proses pembentukan ya. Jadi proses pembentukan, forming, deep drawing ya. Oke, ini yang dibahas Pak Budi ya, dibahas saya ya. Kemudian diteruskan oleh Pak Budi dan sekarang diteruskan lagi oleh saya ya, yaitu tentang dice ini ya. Oke, jadi proses pembentukannya. Ada pertanyaan tentang proses pembentukan? Oke, kalau tidak ada maka kita langsung saja pada substansinya. Bisa terlihat gambar di layar? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, jadi ini ada produk bracket ya, produk bracket nih. Oke. Kemudian produk bracket ini memerlukan tools ya. Toolsnya adalah press tool. Nah, press toolnya ukuran 300 kali 200 kali 200 ya. Oke. Kemudian beratnya berapa? Nah, beratnya kita kalikan aja ya. Oke, jadi 300 ini satuannya milimeter ya. Nah, jadi dia jadikan desimeter. Oke, jadi kalau milimeter 300 milimeter ya, 300 milimeter itu berarti 30 ya. Ukuran dice-nya itu 30 cm ya. Oke, jadi kalau dalam desi ukurannya berarti 3 ya. Jadi 3 dikalikan 2 dikalikan 2 ya. Oke, ini adalah 12 desimeter kubik ya. Kemudian 12 desimeter kubik ini halo udah nyampe? Halo, Belum, Pak. Oke, katakan dibesarin ya ukurannya ya, 500 kali 400 kali 400 saja ya, supaya agak lebih besar ya. Jadi 500 press tool-nya ukurannya 500 mili ya, kali 400 mili kali 400 mili. Jadi 5 kali 4 kali 4 ya.
Oke, kemudian ruang kosongnya setengah ya. Ruang kosongnya setengah berarti dikali 0,5 ya. Ngerti nggak? Dikali 0,5 kenapa? Ruang kosong ya. Paham, Pak. Paham ya? Oke, sama dengan. Kemudian dikali 7,85 ya. Karena satu desimeter kubik berat jenis dari baja itu 7,85 kg per desimeter kubik ya. Dapatnya 314 kg ya. 314 kg. Ya. Oke. Bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Bisa? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang harganya berapa? Harganya dikalikan berapa? Harga estimasi ya, ini harga estimasi. Tapi ini estimasi yang biasa dipakai oleh industri ya. Jadi 314 dikalikan dengan 150.000 ya. Jadi harga dice-nya adalah 47.100.000 ya. Oke, ada yang ingin ditanya dari situ? Pak, mau Ya, nanya, Pak. yang 314 itu kan ukuran dikali 0,5 dikali sama 7,5 ya tadi ya, Pak? 7,85 berat jenis. Oh, Berat jenis 7,85. besi ya, baja ya. Baik, Pak. 7,85. Jadi berat jenis itu BJ berat jenis ya, berat jenis itu 7 berat jenis ini ya. Steel ya, steel. Itu 7,85. Satuannya adalah kilogram per desimeter kubik ya. Desimeter kubik. Oke. Nah, ukuran ini dalam bentuk milimeter ya. Ukuran yang di atas itu mm. Baik, Pak. Oke, ya. Udah kebayang? Ini contoh soalnya udah jelas? Insya Allah, Pak. Kebayang. Udah jelas ya? Ya, Pak. Jadi untuk membuat produk namanya bracket perlu press tool ya. Press toolnya dibuat, dipesan dengan harga 47 juta. Kemudian menggunakan mesin press ya. Mesin press. Oke. Kita menggunakan mesin press dari PT Teknindo Global Jaya nih ya. Oke. Nah, mesin pressnya ini. Oke. Nah, mesin press ini nyewa ya. Sewa ya. Jadi ini menyewakan juga. Jadi sewa, harga biaya sewa nih ya. Biaya sewa. Oke. Per stroke. Nah, jadi kalau ini per stroke ya, atau bisa juga per detik bisa ya. Nah, tapi dalam hal ini per stroke aja. Per stroke itu biayanya adalah 7, ini dikalikan dulu ya. Jadi harga mesin press ini adalah harga mesin press ini angkanya di 450 juta ya. Oke, dia bisa bekerja dalam dibagi 5 tahun ya. Kemudian dibagi per jamnya itu setahunnya itu per jam 2.100. Oke. Nah, 42. Jadi kalau dibagi per detik ya dibagi 3.600. Nah, harganya 11,9 ya. 11,9 per detik ya. 11,9 rupiah ya per detik. Ya. Per detik. Oke. Biaya sewa per detik. Ya. Oke, nah untuk membuat press tool ini ya, satu kali press itu memerlukan 4 detik.
Jadi untuk satu stroke ya, untuk satu pieces itu perlu 4 detik ya. 4 detik. Jadi harganya berapa per stroke-nya? 11,9 dikali 4 ya. Oke, jadi harganya adalah 47,6. 47,6 rupiah ya. Oke, dibulatkan menjadi 50 ya. Jadi biaya press per pieces dibulatkan menjadi 50 rupiah. Oke, sampai sini ada yang belum ngerti? Halo? Sampai sini ada yang belum ngerti? Masih aman, Pak. Masih ngerti ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Hah? Ngerti, Pak. Masih ngerti ya? Oke, jadi untuk buat produk bracket, namanya bracket nih gambarnya kayak gini. Perlu press tool, press toolnya harganya 47 juta ya. Oke, kemudian itu harus investasi ya. Jadi Anda untuk membuat produk bracket ini harus investasi. Investasinya bentuknya tools. 47 juta 100. Nah, tapi untuk membuat press tool ini menghasilkan produk, itu perlu mesin press. Nah, mesin pressnya itu mesin pressnya ini disewakan ya oleh PT Teknindo Global Jaya ya. Oke, dengan biaya sewa per detik 11,9 rupiah ya. Rupiah per detik. Ya, per detik. Oke. Nah, sementara untuk satu pieces perlu 4 detik ya. 4 detik per pieces ya. Per pieces. Oke, sehingga biaya press per piecesnya 50 oke, jadi 50 rupiah ya. Oke, dibulatkan ya, ini dibulatkan ya, ini dibulatkan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Pak. Masih aman, Pak. Oke, nah Cukup, Pak. jadi oke, harga pokok produksinya ini kan dua ini nomor 2, harga pokok produksi, harga pokok produksi ya, produksi itu terdiri dari material ya, kemarin Pak Budi juga jelasin ya, material produk ya, material produk. Nah, material produknya ini plat ya, bahannya plat, oke, dengan ukuran 10 mm ya, kali 30 kali 40 ya, 40 ya. Kemudian tebelnya itu adalah 0,8. Oke. Materialnya ya, jadi platnya segini. Oke. Nah, harganya per material ini harganya itu per lembar ya. Jadi satu lembar itu bisa dibagi ukuran itu ya. Jadi 10 kali 40 ya. Jadi satu lembar itu lebarnya 1.200 dikalikan panjangnya 2.100 mm ya. Oke, kemudian dibagi dengan 400 ya. Karena 10 kali 40 kan 400. Oke, jadi bisa dapat 6.300. Oke, jadi plat itu bisa dibagi menjadi 6.300 pieces ya. Nah, satu plat itu harganya adalah 475.000 rupiah. Ya, harga plat per lembar ya, per lembar. Oke, ini 6.300 ini pieces per lembar ya, per lembar. Ini ukuran.
Oke. Jadi harga material produknya berapa? Harga material per pieces. Harganya berapa? Sama dengan 475.000 dibagi ini kan? Bagi itu kan? Ya Pak, betul Pak. Oke, jadi harganya 75.000 75,4 ya rupiah ya. Harga ini rupiah ya. Harga dalam rupiah per pieces. Oke. Di sini ada yang belum ngerti? Jadi baru material nih, materialnya segini harganya ya. Materialnya segini ya. Kemudian tadi sewa alat ya. Sewa mesin ya. Mesin press. Nah, sewa mesin pressnya berapa tadi? Rp50 ya per pieces ya. Ini ukurannya pieces. Harganya Rp50. 50 ya. Oke, jadi material sudah, sewa mesin sudah per pieces ya. Kemudian biaya pengiriman ya. Pengiriman. Pengirimannya itu bisa mengirim sebanyak pieces ya, jadi 6.300 dikalikan dengan 500 lembar. 100 lembar. Oke, 630.000 ya. Jadi pengiriman 630.000 rupiah ya untuk 630.000 enggak pieces ya. 630.000 pieces ya. Oke, ini dengan ongkos 1.250.000. Oke, jadi biaya transportnya segitu ya. Oke, jadi ini per piece-nya biayanya adalah 1.250.000 dibagi 600. Jadi hanya Rp2 ya. Hanya Rp2 untuk per transport ya. Oke, Rp2 ya. Oke. Sampai sini ngerti? Material sudah, sewa mesin sudah, pengiriman sudah. Nah, investasi ini yang belum ya. Investasi belum. Investasi itu nanti investasi sebesar 47.100 akan dibebankan kepada produk juga ya. Produk juga ya. Oke. Nah, si press tool ini bisa bekerja ya. Bisa bekerja untuk 10.000 ya. Jadi kalau udah 10.000 dia harus ganti dice-nya ya. Oke, jadi dianggap bahwa si mesin ini ya, jadi ini untuk biaya press tool ya. Press tool itu jumlahnya pieces 10.000 ya. Piecesnya adalah 10.000. Pak, Ya, angka 10.000 itu dari mana, Pak? Kenapa? Angka 10.000 itu dari mana? Oke, jadi itu 10.000 itu garansi dari pembuat press tool ya. Jadi pembuat press tool ini menggaransi bahwa tools ini bisa dipakai sampai 10.000 stroke ya. 10.000, sorry, kebanyakan. 10.000 stroke. Tapi ini tuh dipukul rata, Pak. Kenapa? Soalnya aku juga pernah baca-baca, Pak, kalau misalkan mesin injeksi blok mesin tuh dia kapasitas maksimalnya juga di 10.000, Pak. Iya, beda-beda. Tapi umumnya kurang lebih investasi tool itu umumnya sekitar 10.000 ya.
Ya. Kalau dengan harga ini ya Prestol ini dengan harga 47.100.000 ini bisa dipakai untuk 1.000 pieces gitu, 10.000 pieces gitu. Ngerti nggak? Iya Pak, paham Pak. Oke. Nah, tools lain boleh sama boleh beda ya. Tergantung dari makernya siapa ya. Oke, jadi harga Prestol per pieces itu sebesar 4.710 ya. Oke. 0,0 ya. Oke. Sampai sini mengerti? Oke, jadi kalau kita jumlahkan ya biaya untuk satu plat ini sama dengan 4.837 rupiah ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya belum Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana Akran? Belum Pak, belum Pak. Gimana? Halo? Belum ada Pak. Belum ada pertanyaan? Belum Pak. Oke, baik ya. Oke, jadi harga pokok produksinya HPP ini ya, HPP ini. Harga pokok produksi sebesar berapa ini? 4.000 berapa? $4.837 ya. Dibulatkan nih, dibulatkan menjadi 4.850 ya. 50. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi dibulatkan menjadi harga RP ya. HPP ya. Dibulatkan HPP menjadi Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Belum ya? Udah ya? Udah atau belum? Ya, belum Pak, belum Pak. Belum ya? Oke. Nah, sekarang bisnis ini dijual sekarang ya. Dijual dengan harga berapa? Nah, gitu ya. Dijual dengan harga berapa nih? Nah, ya, untuk bracket seperti itu ya, tentunya pasar akan membeli ya, akan membelinya dengan harga berapa gitu. Kita tahu bahwa untuk memproduksi produk itu hanya 4.850 ya. Nah, pasar ternyata bisa membeli 11.000 ya. 11.500. Oke, ya. Dijual jadi ada untungnya nih ya. Oke, dibuat ya dengan Prestol, dijual dengan harga 11.500 ya. Oke. Sampai sini ngerti? Nggak ada masalah? Pak. Ya. Ini kan harga produksinya 4.850 ya Pak. Betul. Nah terus kita jual 11.500. Betul. Itu termasuk uang packaging dan transportasi ke distributornya nggak Pak? Nah kan pengiriman udah nih. Pengiriman udah. Tempat ngepres ke perusahaan kita ya. Nah, belum packaging untuk menjual ke konsumen belum. Misalnya ada konsumen yang beli 100 gitu kan. Nah, berapa ongkirnya? Ongkirnya belum ya. Ongkirnya belum. Ongkos kirimnya belum.
Ya, baru dijual aja, dijualnya segini. Ya. Nah, tentunya harganya ini bisa lebih, bisa kurang ya. Tapi kita lihat bahwa benda yang semacam ini ya layaknya ya segitu tuh oke lah, layak ya. Dijual 11.000 layak ya. Coba kamu pikir, ini ada bracket nih, seperti ini. Mau nggak kamu beli 11.500? Kemahalan atau kemurahan? Ya masih make sense lah. Make sense ya. Ya kan masih make sense ya. Jadi kurang lebih begitu. Nah, tapi pada akhirnya memang harga pasar yang menentukan ya, harga pasar. Nah, maka dari itu maka kita perlu analisis. Analisis namanya analisis cash flow. Di sini kelihatan nggak ada cash flow? Kelihatan, Pak. Oke. Cash flow artinya apa? Putaran uang, Pak. Perputaran uang ya. Jadi perputaran uang. Oke, kita masuk ke cash flow ya. Oke, paham? Baik, Pak. Baik, cash flow. Nah, cash flow-nya masih kosong. Nah, cash flow-nya masih kosong, sengaja ya supaya kalian bisa mengikuti ya pelan-pelan ya. Oke, jadi kolom yang pertama target penjualan ya. Jadi kita akan buat penjualan. Penjualan ada targetnya ya. Ada target penjualan. Nah, target penjualan kita akan tentukan pada bulan 1, bulan 2, nah, ya, setiap bulan nih. Kita akan lakukan per bulan. Kita hitung dalam waktu cash flow-nya 1 tahun. 1 tahun berarti berapa bulan? 12, Pak. 12 bulan. Oke ya. 12 bulan. Nah, target penjualannya bulan pertama berapa, kedua nanti kita akan ini ya, pikirkan. Nah, yang pertama adalah pendapatan ya. Jadi dalam cash flow itu ada pendapatan ya. Nah, pendapatan dari mana? Dari jualan. Nah, jualan dengan harga 11.500 ya. Oke. Pendapatan dari harga 11.500. Oke ya. Oke. Kemudian yang kedua tentunya ada pengeluaran ya. Pengeluaran. Nah, pengeluaran ini terdiri dari yang pertama harga pokok produksi. Oke. Nah, kemudian setelah harga pokok produksi, kemudian ada harga biaya tenaga kerja langsung. Ya. Nah, tenaga kerja langsung itu siapa? Ya itu tadi yang ditanyakan ya. Kalau ada orang pesen kan mau dikirim tuh. Jadi di package segala macam ya, di packing kemudian dikirim ke ini, jadi tenaga kerja langsung ada ya. Nah, kemudian ada biaya ongkir ya. Oke, jadi ongkir ini pilihan sebetulnya ya. Ongkir ini bisa dibebankan kepada konsumen atau ditanggung perusahaan. Tapi biasanya sih dibebankan kepada konsumen ya. Jadi ongkir tidak usah di sini. Tapi kita sebut aja ada biaya pengepakan ya, pengepakan. Oke. Nah, kemudian ada biaya pemasaran ya. Biaya pemasaran. Pemasarannya ada ya. Itu terdiri dari biaya-biaya itu ya. Kemudian ada lagi biaya setelah pemasaran itu ada biaya pajak. Pajak ya. Nah, pajak ini sekarang 11% ya. 11%. Oke, pajak 11%. Oke, kemudian ada lagi biaya ini apa namanya? Overhead ya. Nah, ada biaya overhead. Biaya overhead itu siapa? Overhead itu biasanya direktur gitu ya, manajer gitu ya. Oke, ada biaya overhead. Nah, kemudian baru setelah itu kita akan hitung laba rugi ya, laba atau rugi. Nah,
Nah, ini laba rugi ini yang nanti akan menentukan ya. Kemudian yang ketiga, setelah laba rugi, kemudian baru ada present value. Nah, ini ya, present value. Kamu catat dulu ya, kalau nggak ngerti, googling dulu ya, karena ini mata kuliah yang present value segala macam, ini mata kuliah tingkat 4 ya. Nah, kemudian ada net present value. Present value. Kemudian yang kelima ada IRR ya, IRR. Internal rate of return ya. Of return. Ini jelasin dulu Pak ya. Kemudian yang keenam adalah payback ya, payback. Oke, payback itu kapan kembali modal gitu ya. Oke. Ya, siap ya. Jadi sekarang pendapatan 11.000 per pieces ya. Kemudian target penjualannya berapa? Katakan misalnya tadi kan 10.000 ya. 10.000 press tool tadi 10.000 ya. Kalau 10.000 kita bagi kepada 1 tahun jadi berapa per bulannya? Katakan 1.000 aja ya. 1.000. Oke. Jadi nanti pas bulan ke-10 sudah selesai tuh ya. Jadi 1.000 aja. Oke. Katakan 1.000. 1.000 per bulan ya. Jadi bulan ke-10 berhenti. Karena jumlahnya sudah 10.000 ya. Oke. Nah, ini bulan ke-11, 12 ini bonus ya. Nanti kita isi kalau mesinnya masih berfungsi ya. Jadi karena 10.000 itu kan estimasi ya. Jadi belum tentu rusak pada 10.000. Ngerti? Baik, Pak. Oke, ya. Nah, harga pokok produksi tadi kita udah hitung menjadi berapa? 4.850 ya. 4.850. Oke, jadi ini harga pokok produksi ya. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini ada 2 orang katakan ya. 2 orang masing-masing UMR aja karena ini anak-anak SMK gitu kan. Masing-masing dibayar 4 juta ya. Jadi 2 orang sini. Oke. 2 orang ya. 2 orang. Oke. Oke ya. Oke, digaji 4 juta ya. Atau katakan berdua jadi 6 juta deh. 6 juta ya. 6 juta. Oke, jadi ini 6 juta terus 1 tahun digajinya sama ya. Oh, kurang 0 ya. Kurang 0. Oke. Nah, harga pokok produksinya itu berapa? Yaitu sama dengan ini dikalikan dengan 1.000 pieces ya. Oke. Jadi 4.850 ya. Nah, kemudian kita kalikan terus ya. Oke, siapa yang bisa pakai Excel nggak ada masalah? Insya Allah, Pak. Oke, jadi ini rumus-rumusnya dari Excel semua nih ya. Nah, kemudian biaya pengepakan ya, biaya pengepakan ini per 100 pieces ya. Per 100 pieces itu harganya 1.000 ya. Oke, jadi 10 rupiah ya, jadi 10 rupiah biayanya ya. 10 rupiah berarti ini sama dengan 10 rupiah kali pengepakan tuh karton ya, karton aja kan, karton kemudian dilakban gitu ya. Oke. Nah, jadi 10 rupiah atau kita mahalin sedikit lah, 25 rupiah lah, 25 rupiah per pieces ya.
Oke, kita tarik. Oh, belum dikasih. Ini harus kasih dolar dulu ya, supaya tidak berubah. Tarik, set, sampai sini 12 ya. Oke. Nah, biaya pemasaran katakan misalnya 5%. Ya, 5%. 5% dari income ya, dari pendapatan. Ya, jadi ini sama dengan 5% dikalikan dengan pendapatan. Pendapatannya ini nanti. Ini pendapatannya di situ. Ya. Nah, jadi 5% kali pendapatan ini dikasih dolar. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti, Bapak ngetik, kamu bilang ya. Kasih contoh misalnya pendapatannya ini adalah sama dengan ini dikalikan dengan harga jual ya. Dikalikan dengan harga. Oke. Ini pendapatannya segitu ya. Oke. Nah, oke, ini dikali dolar. Wah ini terlalu mahal ya. Untuk tenaga kerja langsung untuk produk hanya 1.000, tidak perlu 2 orang, 1 orang aja. Jadi ini kasih 3 juta aja ya. 3 juta aja. 3 juta. 1 orang saja cukup ya. Yang membantu untuk packaging. Oke, biaya overhead katakan misalnya 5% juga ya. Ya, overhead 5%. Jadi rumusnya sama dengan 5% dikalikan dengan overhead. Oke, ya. Kasih bintang. Oke, kasih bintang. Ya. Pajak juga sama 11% sama dengan dikalikan dengan penghasilan ya. Kasih dolar. Oke, nah di sini oke, harga pokok produksinya sekian, oke. Ya, nah kemudian laba ini dijumlahin dulu ya. Jadi ini semuanya pengeluaran ya, pengeluaran ini dari sini sampai sini, pengeluaran dijumlahkan ya. Oke. Nah, laba ruginya adalah sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Oke, ada pendapatan 1.210.000 ya. Nah, cuman Bapak ini ada kesalahan ya. Salahnya apa? Kesalahannya investasi ini ya dimasukkan ke dalam harga pokok produksi ya. Jadi ini salah nih. Nah, jadi salah ya. Jadi ini nanti investasi apa biaya prestool ini untuk investasi ya. Jadi dinolkan ya. Nanti kita akan kembalikan dengan dari pendapatan ya. Oke, jadi dinolkan. Oke, tapi jangan dinolkan barangkali ya. Tapi kita bayar aja 20 juta ya. 20 juta ya berarti sama dengan ininya jadi 20 juta. Nah, jadi sekarang sama dengan 20 juta dibagi 10.000 ya, jadi 2.000. Nah, jadi biaya produksinya menjadi 2.130 rupiah ya. Nah, berarti ini nanti yang 27 jutanya
27 jutanya itu akan dikembalikan dari keuntungan ya. Jadi investasinya dikurangi 20 juta ya. Oke, sehingga investasinya adalah sama dengan 47 juta dikurangi 20 juta. Nah, ini investasinya ya. Jadi ini investasi yang harus dikembalikan ya. Oke. Baik. Nah, investasi itu di dalam cash flow adanya di sini nih, di present value sini ya. Jadi ini sama dengan minus investasi itu minus ya, dikeluarkan dulu, kemudian nanti didapat dari keuntungan ya, laba rugi ya. Oke, nah otomatis yang ininya menjadi sama dengan turun ya 2130. Nah 2130. Baik. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini tinggal tarik aja ya. Tarik aja sampai 12 bulan. Set. Oke. Oke, pajaknya juga tarik aja. Ini sudah bisa kita tarik ya. Tarik. Oke. Dan kemudian laba ruginya juga kita bisa tarik ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sana sampai sini? Ini laba ruginya kelihatan ya. Laba ruginya kelihatan. Oh, ini belum pengeluarannya ya. Pengeluarannya adalah jumlah ini semua ya. Nah, ini jumlahnya semua. Nah, ya oke. Pengeluarannya kan jumlah dari ini kan. Nah, ini kalau diklik, nah jumlah dari yang di bawahnya itu. Ya, ngerti ya? Ada yang ingin ditanyakan? Sampai situ. Halo, kelas? Belum, Pak. Belum ya? Udah masih ngerti ya? Masih ngerti ya? Insya Allah, Pak. Oke. Jadi target penjualannya per bulan 1.000 ya. 1.000 nih dari mana? Karena dari satu pasar, kedua prestool ya. Prestoolnya kita selesai rusak itu setiap 10.000 ya. Jadi dibagi 10 bulan ya. Oke. Pendapatannya tadi udah jelas, pengeluarannya dari HPP, kemudian dari tenaga kerja langsung, satu orang ini bukan 2 orang ya. Satu orang. Oke, kemudian biaya pengepakan, biaya pemasaran, overhead, segala macam, pajak ya 11%. Oke, nah kemudian dalam menganalisis bisnis itu laba rugi masa depan ini kan ini bulan ke ya, ini bulan ke, ya, bulan ke-1, bulan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kan. Oke, nah jadi keuntungan masa depan ini harus dikonversi ke keuntungan hari ini ya, namanya present value ya. Nah, present value itu istilah ekonomi ya. Present value itu ada rumusnya ya. Rumusnya nilai masa depan dibagi dengan 1 plus bunga bank ya. Bunga banknya katakan nanti kita taruh di sini. Ya. 1 plus bunga bank dipangkatkan bunga pada bulan berjalannya, bulan ke-1. Nah, ya. Katakan bunga per bulannya 0,1%. Didorong. Oke. Ya. Nah, jadi kita lihat ini angkanya ya. Angkanya turun kan? Jadi kalau kita punya uang bulan depan 3.930.000
di hari ini kan itu menjadi 3.926, lebih kecil, ya. Lebih kecil karena memang nilainya ditukar ke hari ini ya. Oke, jadi ini salah yang harus didolarkan adalah ini ya. Di dolar. Oke, nah jadi kita tinggal tarik aja nih. Tinggal tarik semua di hari kini kan ya. Makin lama, makin bulan ke-12 makin kecil ya nilainya ya. Jadi 3,89883 ya. Oke, nah net present value itu adalah present value ini kan laba rugi ya. Laba rugi itu namanya present value laba rugi ya. Nah, dikurangi dengan investasi tadi yang belum dibayar yaitu 27 ini ya. Jadi net present value sama dengan sum dari keuntungan ya dalam bisnis ini dalam waktu 1 tahun ya, kemudian dikurangi bukan dikurangi ya karena ini plus ya, ditambah udah minus nih. Sebetulnya dikurangi kan, minus 27 kan dikurangi. Oke, jadi keuntungannya masih ada 19.754 ya. Nah, IRR-nya berapa? IRR-nya ini ada rumusnya ya. IRR kurung ambil dari investasi berapa, kemudian ditarik dengan present value ya. Rumusnya sudah ada di Excel ya. Nah, IRR-nya 10%. Nah, IRR ini menandakan bahwa bisnis ini menguntungkan ya karena lebih besar dari 0. Nah, istilah IRR itu adalah kemampuan usaha ini dalam mengembalikan modal. Kemampuannya positif, 9,6%. Semakin tinggi persentase ininya, semakin baik. Tapi tentunya kalau ketinggian nanti tidak kompetitif ya. Tidak kompetitif itu tidak laku jual. Ya, karena terlalu besar untungnya. Ya. Nah, kemudian payback. Payback-nya ini bulan pertama kita baru ada untung 3,9. Nah, pada bulan kedua sama dengan bulan pertama ditambah dengan present value bulan kedua ya. Kemudian ditarik ya. Tarik artinya dijumlahkan terus ya sampai melewati 27 juta ya. 27 jutanya muncul pada poin ini 27 juta ya. Oke, jadi di sini ini payback-nya terjadi pada bulan ke-7 ya. Oke. Jadi pada bulan ke-7 modal kita bisa dikembalikan ya. Modal yang tadi 27.100.000 itu dikembalikan pada bulan ke-7. Oke, jadi itu analisis ekonomi ya. Jadi kalau menilai bisnis itu menguntungkan atau tidak, cirinya itu tadi. 1, pada akhir bisnis nilainya positif. Nah, ini dalam hal ini 19 juta positif ya. Berarti ada sisa keuntungan. Kemudian yang kedua, internal rate of return-nya lebih dari 0. Berarti dia bisa mengembalikan modal. Kemudian yang ketiga, kapan kembali modal itu? Pada bulan ke-7. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira itu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Oke, Pak, silakan. boleh minta Excel-nya, Pak? Boleh dong. Nanti Ya, di-share di ini ya. Di grup, Pak. Share di grup ya, di apa ya, buat nanti dipelajari lagi. Iya, belajar lagi ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin cukup, Pak, kalau dari saya. Yang lain? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup kita selesaikan di sini saja ya. Kemudian kalian pelajari ini ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Pelajari dengan baik-baik, gitu kan. Sehingga ada ini ya, ada nilai ya. Jadi dari investasi itu bisa kita kembalikan ya modal ya. Jadi nggak usah nunggu sampai 12 bulan ya. Bulan ke-7 aja udah balik modal nih ya. Ya, balik modal. Nah, 19 juta ini kalau kita jalankan dalam 1 tahun ya balik modal sudah ya, tapi masih ada lebihnya. Lebihnya berapa? 19 juta 754 ya. Dengan berbisnis apa? Berbisnis ini produk bracket ini ya. Dengan investasi press tool dan kemudian menyewa mesin press ya. Oke, yang kemarin dijelaskan oleh Pak Budi ya.
Oke. Cukup segitu aja kelas? Ya, Pak. Mungkin cukup Pak. Cukup ya? Ya, Pak. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya pada pertemuan selanjutnya ya. Ya Pak, Ya. mau nanya terakhir Pak, cash Ya. flow ini bisa diaplikasiin ke bentuk lain kan Pak? Nggak harus mesin press tool aja. Oh iya dong, iya. Yang penting jelas ininya ya, terminologi tadi yang Bapak sampaikan itu dipahami kan? Baik. Ya dipahami nggak? Pahami Pak. Iya kan mulai dari ini kan, dari harga material, harga sewa mesin, ya kan? Ada pengiriman juga ada biaya, oke. Biaya press tool gitu kan. Oke, tapi press tool-nya kemudian diinvestasikan sebagian investasi. Jadi nggak modal langsung gitu kan. Nah, sehingga bisa menghasilkan analisis seperti ini ya. Oke, ngerti? Paham Pak. Ya, bisa saja investasinya misalnya kalau Anda nggak punya duit, pinjem bank semua ya. Jadi nanti di sini yang minus 27 100-nya ini jadi bukan minus 27 tapi total semua ya, yaitu sebesar apa? 47 ya, bisa saja. Ya, jadi kalau kamu nggak punya duit berarti pinjem bank kan sebanyak 47 juta kan. Nah, jadi nanti angka di sininya minus 27-nya itu 47. Ya, 47 juta ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Kalau cukup, Bapak share di analisa komersialisasi tools ini ya. Di Google Classroom ya. Baik Pak. Oke, silahkan dilihat ya, udah Bapak share. Oke, kalau tidak ada yang lain, ini tadi terlambat Akbar ya, ini nanti kamu nilainya kurang loh, nilai kehadirannya. Zaki, Ilyas ya, Muhammad Fahri, Muhammad Afzal terlambat ya, terlambat absen. Jadi jangan terlambat, kalau ini kan bisa kemarin juga bisa Anda ya. Oke. Bapak cukupkan segini sampai hari ini. Oke, silakan beristirahat sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jadi itu dipelajari ya. Jangan sampai nggak ngerti tadi ya yang Bapak jelaskan ya. Baik, Pak. Kan pelan-pelan tadi ya. Pelan-pelan harganya gini ya. Oke. Jadi mudah-mudahan jelas ya, makin jelas ya. Nah, nanti untuk produk-produk lain juga bisa seperti itu tuh. Ya kan? Produknya apa? Oke, misalnya produknya pemesinan. Nah, nanti harga pemesinan gimana, mau sewa atau mau beli mesin gitu kan. Nah, itu bisa dihitung dengan cash flow itu. Jadi nanti bisa dipastikan menguntung apa enggak ya. Anak DEC ini Pak. ya, nanti SMS Bapak di akhirat barangkali ya. Siap. Pak, saya info. Pak. Ya, sudah sukses. Nomornya sudah dialat. Oke, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.